Satu dekade yang lalu, Amerika Serikat menduduki pasar internet sebagai pemimpin dalam waktu yang lama, dan saat itu telah mempunyai teknologi komunikasi yang kuat. Tetapi China tidak pernah lelah untuk menjelajahi bidang internet. Perusahaan Huawei China terus memperkuat riset pada sistem jaringan. Bahkan, lebih dari 10 tahun yang lalu, Huawei mulai melakukan riset tentang 5G. Sejauh ini, China telah melampaui negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang untuk jaringan 5G dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun era jaringan 5G akan segera berakhir dan persaingan 6G global sudah mulai muncul. Untuk melampaui 6G China, Amerika dan Jepang telah bergabung untuk mengembangkan jaringan 6G dan berencana untuk memimpin di masa depan. Bagaimana perlombaan jaringan 6G antara Amerika Serikat bergabung dengan Jepang melawan China? Rencana yang dibuat oleh Musk sudah jelas bahwa Amerika akan langsung melakukan riset 6G di era 5G ini, dan saling menyatakan bahwa Amerika telah mencapai terobosan teknologi dalam proses penelitian 6G. Jumlah satelit dalam proyek Starlink memang memiliki keunggulan kompetitif yang besar dibandingkan dengan negara lain. Hal ini juga memungkinkan Amerika untuk maju lebih cepat dari negara lain dalam proses penelitian 6G dan akan memiliki terobosan yang lebih besar dari negara lain. Tetapi Amerika bekerjasama dengan Jepang untuk melakukan penelitian 6G, mencoba untuk mengalahkan China melalui metode penelitian 6G. Di saat China sedang meneliti teknologi 5G, China juga telah memulai penelitian tentang teknologi 6G. Saat ini, jaringan 6G di China masih menempati urutan pertama di dunia. Bahkan jika Amerika dan Jepang bergabung untuk membentuk aliansi 6G dengan negara-negara lain pun, mereka tidak akan pernah bisa menggoyahkan status jaringan China saat ini. Berikut ini kami akan menggunakan data untuk memulai penilaian saat ini. Di antara teknologi 6G yang dipatenkan di dunia, China menyumbang pangsa terbesar mencapai 40,3%. Amerika Serikat menyumbang 35% peringkat kedua di dunia. Meskipun peringkat China dan Amerika serupa dalam hal jumlah hak paten dan kedalaman penelitian, kesenjangan antara Amerika dan China masih besar. Kami yakin ini adalah situasi yang Amerika Serikat tidak ingin melihat dalam proses penelitian dan pengembangan teknologi 6G. Dan itu juga sesuatu yang tidak diharapkan oleh Amerika. Amerika yakin bahwa teknologi 6G perlu mengandalkan satelit. Memang jumlah satelit Starlink di Amerika telah jauh melebihi China, dan ini keuntungan dalam kekuatan. Menurut Amerika dan Jepang, aliansi ini akan menimbulkan ancaman bagi China. Sementara bagi China, aliansi Amerika Serikat ini bukan merupakan ancaman serius. Pertama-tama, China percaya bahwa aliansi yang dibentuk oleh Amerika Serikat sebenarnya sangat terfragmentasi, dan aliansi ini tidak memiliki tujuan yang bersatu. Selain itu, tidak memiliki kerjasama yang baik. Semua negara barat yang dipimpin oleh Amerika tidak peduli kebijakan apa yang dimiliki Amerika. Selalu saja ada banyak negara yang mendukung Amerika. Tetapi tujuan negara-negara ini adalah bukan untuk berharap bahwa Amerika memiliki hak untuk berbicara dalam komunikasi. Sebaliknya, hanya dalam proses membantu. Amerika Serikat perlu mempelajari dan menilai situasi yang ada untuk menentukan negara mana yang benar-benar berkembang lebih baik dan negara mana yang dapat membawa manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negaranya sendiri. Sebenarnya, sangat jelas terlihat perbedaan perbandingan antara China dan Amerika. Walaupun Amerika memiliki jumlah satelit Starlink dengan jumlah yang sangat banyak, namun untuk perkembangan teknologi komunikasi bukan berarti kuantitas yang dominan. Yang terpenting adalah memiliki kualitas yang baik. Kualitas satelit Beidou China jauh lebih baik dibandingkan satelit Starlink Amerika. Apalagi, jumlah paten di China jauh lebih tinggi daripada Amerika Serikat, dan ini menyebabkan negara-negara lain mengalihkan prioritas mereka dalam proses mengikuti Amerika Serikat. Berbagai praktik Amerika mencegah China melakukan penelitian tentang teknologi 6G. Ini akan menyebabkan Amerika mengalihkan energinya dan tidak memiliki cara untuk berkonsentrasi dalam riset ilmiah. Alasan penting lainnya adalah cakupan stasiun pangkalan sinyal 6G melalui pemahaman ditemukan bahwa saat ini ada 3 perusahaan jaringan terbesar di China, yaitu China Mobile, China Unicom, dan China Telecom.
Di tahun 2019 saja, China Mobile membangun total 100.000 BTS 5G dengan anggaran 7 miliar dolar Amerika Serikat. Dan per tahun 2021, China Unicom membangun 80.000 BTS 5G dengan perkiraan 3 miliar dolar Amerika. China Telecom juga menghabiskan 5 miliar dolar Amerika untuk membangun 90.000 BTS 5G. Per Juli tahun 2022, jumlah total BTS 5G di China telah mencapai 1,9 juta. Meskipun di masa depan, Amerika dan Jepang berada di depan China dalam mengembangkan jaringan 6G, namun dalam hal cakupan sinyal 6G, China tetap terbaik. Secara keseluruhan, meskipun Amerika dan Jepang memiliki keunggulan dalam penelitian 6G setelah bekerja sama, Huawei China tentu juga telah melakukan persiapan sebelumnya dan tentu saja telah memperkuat penelitian mendalam tentang teknologi 6G. Saat ini saja, penelitian 6G China levelnya masih lebih tinggi daripada Amerika Serikat dan Jepang, dan kedepannya China akan tetap merajai pasar 6G. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.